Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan menerangkan tentang integral tentu, lanjutan dari video sebelumnya ya. Nah, integral tentu adalah integral dari suatu fungsi kontinu untuk nilai-nilai x tertentu dalam suatu interval yang mempunyai batas atas dan batas bawah. Misalkan fx kontinu pada a dan sampai b, dan f adalah integral dari fx, maka pada interval tersebut berlaku integral a sampai b, ini dibacanya integral a sampai b ya, fx dx sama dengan fx a sampai b sama dengan fb dikurangi fa. Maksudnya bagaimana? Integral tentu ini sama dengan integral tak tentu yang sudah kalian pelajari di video sebelumnya. Nah, untuk integral tentu bedanya di sini sudah ada batasnya. Jadi ada batas bawah dan batas bawah dan batas atas. Nah, cara pengerjaannya untuk pengintegralannya sama dengan integral tak tentu. Hanya saja nanti kita bisa memasukkan nilai dari batas-batas tersebut sehingga diperoleh suatu bilangan seperti itu. Paham? Kita lanjutkan aja ya. Selain sifat-sifat integral tak tentu juga berlaku pada integral tentu, jadi sifat-sifat pada integral tak tentu itu juga berlaku di integral tentu. Dan ada sifat-sifat integral tentu yang lainnya yang tidak berlaku di integral tak tentu. Nah, pada integral tentu ada sifat yang pertama, integral a sampai b dari fx dx itu sama dengan negatif integral b sampai a. Jadi kalau batasnya kita balik, di sini bisa kita kalikan negatif. Kemudian yang kedua, integral a sampai c fx bisa kita pecah menjadi integral a sampai b fx ditambah integral b sampai c fx dx. Seperti itu. Terus yang ketiga, integral a sampai dengan a fx dx sama dengan 0. Jadi kalau batas atas dan batas bawahnya sama, integralnya adalah 0. Kemudian yang keempat, jika fx lebih dari atau sama dengan 0 dalam interval a kurang dari b a kurang dari x kurang dari sama dengan b, maka integral a sampai b fx pastilah lebih dari 0. Begitu juga kebalikannya, jika fx kurang dari 0 pada interval a sampai b, maka integral dari fx dengan batas a sampai b pastilah kurang dari 0, seperti itu. Kita lanjutkan ke contoh yang pertama. Tentukan nilai dari integral 2 sampai 5 dengan fungsi x pangkat 2 dx. Jadi integral dari x pangkat 2 kan bisa kita tulis sebagai 1/2 tambah 1 x pangkat 2 tambah 1. Batasnya tetap ditulis sehingga menjadi 1/3 x pangkat 3. Kemudian batasnya sekarang kita masukkan, 1/3-nya saya keluarkan, kemudian tinggal x pangkat 3 kan, kita masukkan nilainya yaitu 5, menjadi 5 pangkat 3 dikurangi 2 pangkat 3. Jadi batas yang atas dulu dimasukkan, kemudian dikurangi dengan batas yang bawah, sehingga menjadi 1/3 dikalikan 125 dikurangi 8, yaitu 1/3 dikalikan 117, dan hasilnya adalah 39. Kemudian untuk contoh yang kedua, hitunglah nilai dari integral dx dibagi x pangkat 2 dengan batas negatif 1 sampai 3. Caranya gimana? Nah, untuk soal dx dibagi x pangkat 2 ini bisa kita tulis menjadi x pangkat negatif 2 dx. Jadi yang bawah, pangkat yang bawah kita pindahkan ke atas menjadi pangkat negatif. Nah, kemudian kita integralkan sehingga menjadi 1 dibagi negatif 2 tambah 1 x pangkat negatif 2 ditambah 1. Kemudian mendapatkan 1/negatif 1 x pangkat negatif 1, sehingga integralnya adalah yang ini, berarti kan sama dengan negatif 1 x
pangkat negatif 1 seperti ini kan. Nah, negatif satunya kita keluarkan di sini. Berarti kan tinggal X pangkat negatif 1, baru kita masukkan batas atas dan batas bawahnya. Menjadi 3 pangkat negatif 1 dikurangi negatif 1 pangkat negatif 1, sehingga menjadi 1/3 ditambah 1. Seperti itu. Paham? Terus kita lanjutkan. Nah, 1/3 ditambah 1 kan hasilnya 4/3. Kita kalikan dengan negatif 1 menjadi negatif 4/3. Paham? Nah, kalau sudah, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Hitunglah integral dari X pangkat 4/3 dikurangi 2X pangkat 1/3 dx dengan batas 0 sampai 1. Caranya, kita integralkan masing-masing. Ya, yang depan kita integralkan menjadi 1/4 tambah 3, 4/3 tambah 1 pangkatnya. X pangkat 4/3 tambah 1 dikurangi yang belakang sekarang 2 dibagi 1/3 ditambah 1. 2 yang ini dapat dari konstanta yang ini ya. Nih. Tuh. X pangkat 1/3 tambah 1. Kemudian bisa kita tuliskan menjadi 4/3 tambah 1 kan 7/3, ya kan? Yang atas juga 7/3. 1/3 tambah 1 4/3. Kemudian kita operasikan 1 dibagi 7/3 sama dengan 3/7. 2 dibagi 4/3 sama dengan 6/4. Kita masukkan sekarang batas atas dan batas bawahnya. Dimasukkan batas atas dulu menjadi yang ini. Ini untuk batas atas yang dimasukkan, hasilnya yang ini, sehingga menjadi 3/7 dikalikan 1 karena X nya ini di sini diganti 1 ya. 1 pangkat 7/3 dikurangi 6/4 dikalikan 1 pangkat 4/3. Kemudian kita masukkan batas yang bawah, yaitu ini. Ingat, untuk integral tentu batas atas dimasukkan, kemudian dikurangi, batas bawah kalian masukkan lagi, ya kan? Nah, setelah dihitung, ini kan 1 pangkat berapapun tetap 1, berarti menjadi 3/7 dikurangi 6/4 yang ini kan ya. Yang ini berubah menjadi yang ini, ya kan? Kemudian yang ini kan 0, jadi tidak usah kita hitung, berarti tinggal yang depan aja. 3/7 dikurangi 6/4 sama dengan 12 dikurangi 42/28, disamakan penyebut, sehingga hasilnya adalah negatif 20/28, atau bisa kita tulis jadi negatif 5/7, seperti itu. Paham? Nah, kalau sudah, untuk video kali ini saya akhiri. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan tulis komentar materi apa yang ingin kalian pelajari. Video kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.